Tidak hanya itu, karena setelah kemarin, Call sudah menjelaskan kepada kita bahwa Krai KW Super adalah seorang Thunder Emperor yang asli. Maka di saat yang bersamaan tersebut, Citri yang ada di sampingnya kini seketika langsung menambahkan dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Kacau, semua serangan dari Krai adalah serangan elemen petir paling tinggi yang sebenarnya sudah dilarang oleh negara untuk dapat digunakan kepada manusia. Mengingat daya ledak dari sihir petir Krai Andri itu sangatlah luar biasa mematikan. Bahkan, walaupun arena pertarungan ini memiliki dinding pelindung dari Kekai yang fungsinya untuk dapat menahan semua serangan dari peserta supaya tidak ada satupun yang dapat mengenai para penonton. Tapi faktanya, kita pun masih bisa merasakan efek getaran yang sangat kencang dari semua serangan Krai Andri. Mendengar ucapan itu dari Sutri Simiart, Cole yang merupakan teman paling dekat dari Krai Andre, dia pun akhirnya kini seketika langsung membalasnya. Dengar, selama kita pergi bersamanya, kita tidak pernah melihat efek kekuatan dari sihir Krai dalam kekuatan penuh. Karena pada dasarnya, kita adalah beban bagi dirinya. Mengingat semua kekuatan sihir dari Krai memiliki efek yang sangat mematikan, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi, jika Krai menggunakan kekuatan aslinya ketika kita berada tepat di sampingnya, maka secara tidak sengaja, Krai pun pasti malah akan membunuh kita dengan menggunakan kekuatan sihirnya itu. Hal itulah yang menjadikan alasan kenapa kita tidak pernah melihat kekuatan sihir dari Krai Andri yang digunakan di dalam kekuatan penuhnya. Atau dengan kata lain, Krai tidak bisa meningkatkan levelnya secara formal untuk bisa naik ke level 8. Akibat, dirinya dengan sengaja justru malah memutuskan untuk dapat bisa menurunkan level kekuatannya supaya dia bisa mengimbangi kita. Padahal jika dirinya mau, Krai pun bisa kapan saja naik sebagai hunter level 8. Mengingat sebelum aku bertemu dengan dirinya, Krai adalah seorang solo hunter yang mampu menyelesaikan banyak sekali dungeon level tinggi, yaitu dungeon level 7 dan juga dungeon level 8 walaupun dirinya hanya masuk seorang diri. Tapi setelah aku memintanya untuk bisa bergabung menuju ke dalam party kita, maka secara tidak langsung kita pun tidak pernah masuk menuju ke dalam gudang harta karun level tinggi. Mengingat selama ini kita hanya bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun level 5 saja karena level kita sekarang tidak cukup. Jadi jangan heran ketika saat ini dia memutuskan untuk bisa bertarung secara bebas. Maka dia pun akan mengeluarkan dan juga dia pun akan menggunakan semua kekuatan Thunder Emperor-nya yang asli walaupun lawannya adalah manusia. Nah, sebenarnya masih banyak sekali potongan cerita lain yang sekarang harus kami jelaskan. Karena jika tidak dijelaskan sekarang, maka nanti kalian akan bingung kenapa bisa begini dan juga kenapa bisa begitu. Tapi karena sebagian para penontonnya hanya mau tahu tentang adegan pertarungannya saja, maka dengan terpaksa dan juga dengan berat hati, kami pun akan kembali memangkas banyak sekali potongan cerita yang harusnya lebih dulu diceritakan. Di mana contoh bagian cerita yang kami hilangkan sesuai dengan permintaan dari penonton, diantaranya adalah beberapa poin berikut. Pertama, Citri sekarang sudah membuat sebuah golem baru, yaitu Kill 2.0. Dengan menggunakan darah dari Putri Raja, yaitu darah dari Putri Murina. Atau simpelnya, Citri sudah berhasil membuat sebuah cloning dari Putri Murina. Kedua, sebelum pertarungan dari para hunter ini sekarang dimulai, maka beberapa hari sebelumnya, Sister Fox yang kebetulan sekarang sudah ada di gurun, akhirnya dia pun kini seketika langsung datang menuju ke tempat dari Krai dengan niat untuk bisa membalaskan dendamnya setelah ibunya berhasil dikalahkan. Karena menurut Sister Fox, jalannya turnamen dari para hunter ini adalah kesempatan yang tepat untuk bisa membalaskan semua dendamnya. Ketiga, organisasi dari Rubah Ekor 9 yang asli, khususnya yang ada di dalam negara Zeburudia, sekarang tanpa sengaja sudah berhasil dihancurkan oleh Krai. Karena faktanya, Sora atau pendeta suci dari mereka sekarang sudah berhasil dihasut oleh Krai untuk bisa merubah tujuan organisasi mereka. Dari yang awalnya adalah untuk bisa menguasai dunia dan juga untuk bisa menghancurkan dunia, maka tujuan utama dari organisasi Rubah Ekor 9 cabang negara Zeburudia sekarang sudah berganti untuk dapat menjadi toko makanan terbesar yang ada di dalam negara Zeburudia. Bahkan secara tidak sengaja, Krai pun juga merubah nama dari organisasi Rubah Ekor 9 sekarang menjadi Restoran Aburage Ekor 10.
Atau dengan kata lain, para hunter penjahat dari kelompok Rubah Ekor 9, cabang negara Zebrudia yang dipimpin oleh seorang Gav, sekarang sudah berubah menjadi organisasi toko roti penjual tahu goreng. Yap, kami yakin pasti banyak sekali yang tidak suka jika kami cerita tentang ketiga hal di atas. Oleh karena itu, supaya tidak banyak yang komplain lagi, maka ketiga cerita di atas sama sekali tidak akan kami bahas lagi. Tapi meskipun begitu, kalian tetap wajib tahu, dan juga kalian pun harus ingat tentang cerita Abu Rage atau tentang cerita tahu goreng. Karena cerita tentang tahu goreng itu akan menjadi sebuah plot twist cerita yang sangat mencengangkan pada akhir pertarungan mereka. Ketika mereka sedang bertarung melawan pasukan elit dari organisasi Rubah Ekor 9 Pusat yang dipimpin secara langsung oleh ketua Ekor 9, yaitu oleh Sorau. Jadi sampai di sini, mari kita sudahi saja cerita tentang ketiga poin di atas. Dan sekarang, ayo kita kembali lagi menuju ke dalam pertarungan yang ada di dalam arena. Singkat cerita, setelah menjelaskan mengenai ketiga kejadian di atas, yang sekarang ceritanya semua sudah dipotong habis-habisan, alias sama sekali tidak dibahas, padahal cerita itu sangatlah penting. Maka pada halaman yang berikutnya, kita pun kini kembali diperlihatkan tentang sebuah jalannya pertarungan lanjutan antara Krai asli melawan Krai KW Super. Di mana di dalam praktiknya, semua serangan sihir petir level tinggi, yaitu sihir Calamity Thunder, sekarang semuanya sudah berhasil dihindari oleh Krai dengan menggunakan kecepatan dari pergerakannya. Padahal kenyataannya, jumlah sihir petir yang dikeluarkan oleh Krai KW Super jumlahnya sekarang lebih dari 100 dan semuanya turun secara bergantian tanpa berhenti satu kali pun. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Krai KW pun kini seketika langsung berkata, "Hah? Kenapa dirimu bisa menghindari semua serangan sihir petirku? Padahal selama ini tidak ada satupun monster level 8 yang mampu untuk dapat bisa menghindarinya. Bahkan jika memang ada yang bisa menghindar, namun efek ledakan yang ditimbulkan dari teknik sihir petirku ini mampu untuk dapat bisa melukai tubuh dari monster walaupun sihir itu tidak terkena tubuhnya secara langsung. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama, Krai KW pun kini segera berkata lagi menuju kepada Krai asli. Baiklah, jika satu sihir petirku bisa dihindari, maka aku akan mengeluarkan 10 teknik sihir petir yang sama. Lalu, jika 10 teknik sihir petirku sekarang juga berhasil dihindari, maka aku akan mengeluarkan 100 teknik sihir petir yang sama untuk bisa melukaimu. Namun, jika pada akhirnya 100 teknik sihir petirku ini sekarang masih tidak mempan juga kepadamu, maka aku pun tidak akan ragu-ragu untuk dapat menggunakan teknik sihir petir andalanku, yaitu teknik 10.000 petir. Karena dengan teknik 10.000 petir, maka seharusnya kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa menghindar, walaupun dirimu memiliki kekuatan dan juga pergerakan secepat kilat. Intinya, Krai KW Super kini segera mengeluarkan teknik sihir petir Calamity Thunder-nya itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Mulai dari 1 petir, 10 petir, 100 petir, 1000 petir, sampai dengan yang terakhirnya, yaitu sihir 10.000 petir secara terus-menerus. Nah, menyaksikan dan juga mendengar semua ucapan dari Krai KW Super, Krai yang asli pun kini seketika langsung berkata, "Haha, serangan dari Krai palsu sangatlah super membosankan. Karena walaupun kekuatan sihir petirnya itu sangatlah luar biasa besar, tapi serangan sihir petir dari dirinya sekarang sangatlah menonton. Alias, aku bisa membaca semua sihir petirnya itu mirip seperti membaca buku. Jadi, tidak peduli sebanyak apapun sihir petir itu dikeluarkan menuju kepadaku, namun faktanya, aku bisa menghindar dengan sangat mudah tanpa bisa sedikit pun terluka." Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para anggota party Grieving Soul. Di mana pada kesempatan ini, si Trilla yang pertama kali sadar bahwa itu bukanlah Krai. Atau di dalam dialog aslinya, si Tri berkata kepada teman-temannya bahwa itu adalah Krai KW Super nomor 2. Alasannya sangatlah sederhana. Di mana, di mata dari seorang si Tri, Lismart, dan juga semua teman-teman yang lain, Krai adalah dewa. Alias, Krai adalah orang terkuat dan juga Krai bukanlah seorang pengecut. Jadi di dalam setiap pertarungan, Krai tidak akan pernah mencoba untuk dapat bisa menghindar. Alias, Krai pasti akan diam saja ketika dirinya diserang. Karena menurut teman-temannya, tidak ada satupun serangan di dunia yang dapat melukai tubuh dari Krai. Kecuali pukulan dari Eva yang merupakan satu-satunya pukulan yang dapat membuat kepala dari Krai menjadi benjol.
Yang artinya, serangan dengan elemen petir seperti ini harusnya bukanlah sebuah ancaman. Karena faktanya, Cry sudah berkali-kali bisa menahan serangan teknik sihir yang serupa dari Nenek Rosemary, yaitu teknik sihir elemen api. Nah, respon yang sama pun sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang Lucia. Di mana pada kesempatan itu, Lucia pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena ketika dirinya melihat Cry, maka secara otomatis Lucia pun jadi bisa merasakan sebuah kapasitas mana yang jumlahnya sangatlah luar biasa banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada Lucia. Padahal selama ini, tubuh dari Cry mananya selalu nol, alias menurut pengamatan dari Lucia, Cry harusnya tidak memiliki mana di tubuhnya. Hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh Anthem Smart. Di mana di dalam dialognya, Anthem pun mulai menambahkan semua ucapan dari teman-temannya, yaitu umu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah respon dari Smart dan juga respon dari Luke Cycle. Mengingat pada kesempatan itu, mereka berdua pun kini langsung berteriak dengan sangat kencang bahwa Cry bukanlah pengecut, serta Cry tidak pernah menghindar. Nah, menarik ya, ketika semua anggota partai dari Grieving Soul sekarang sudah sadar bahwa Cry yang ada di dalam arena itu ternyata adalah seorang Cry yang berbeda. Namun lagi-lagi, respon yang sangatlah kocak kini malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sven. Di mana di dalam arena turnamen ini, Sven adalah satu-satunya orang yang sekarang dapat sangat bahagia ketika dirinya bisa melihat tubuh dari Cry asli sekarang sedang diserang oleh Cry KW Super. Bahkan sambil berteriak dengan sangat kencang, Sven pun langsung mencoba untuk dapat bisa menyemangati Cry KW dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Ayo terus serang tubuh dari Cry itu dengan menggunakan kekuatan sihirmu. Karena untuk sekarang, aku sangat senang ketika bisa melihat Cry dapat dibuat menjadi menderita. Mengingat selama ini, Cry selalu membuat kami tersisa dengan ujian 1000 cobaan dari dirinya. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk bisa menikmati pembalasan menuju kepada dirinya. Yap, tentu saja, bagi kalian yang nonton season 1 animenya, pasti sekarang kalian sudah tahu bahwa Sven ini memang orang yang paling rasional di antara semua teman-temannya yang lain. Nah, setelah diperlihatkan mengenai semua respon dari para anggota klan First Step, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam arena pertarungan lagi. Di mana pada halaman yang berikutnya, Cry KW pun sekarang menjadi semakin emosi. Karena faktanya, semua serangan dari teknik sihir petir Thunder Calamity-nya dengan kekuatan 10.000 petir, semuanya sekarang dapat dihindari. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang sama ini, Cry palsu pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Cry yang asli. Baiklah, ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Karena aku hampir tidak pernah menggunakan teknik sihir terkuatku dan juga teknik sihir originalku alias teknik sihir buatanku sendiri. Oleh karena itu, mengingat semua serangan sihir petirku sebelumnya sudah dapat dihindari, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat bisa menggunakan senjata terkuat, yaitu sebuah sihir petir dengan nama seperti ini, Raizu Tanmetsuji Raiko, atau tombak petir penghancur surgawi. Nah, menarik ya, menyaksikan teknik sihir petir terkuat dari Cry KW ini, Lucia pun otomatis sekarang langsung menjadi sadar bahwa ini adalah teknik sihir mematikan, sekaligus ini adalah teknik sihir original. Yang artinya, Cry KW Super memang benar bukan sekedar seorang penyihir biasa, tapi dia sudah masuk menuju ke dalam kategori sebagai penyihir elemen petir terkuat karena dia bisa menciptakan sihir originalnya sendiri. Lalu setelah melihat komentar dari Lucia, maka tanpa menunggu lama, Cry KW pun langsung melepaskan teknik sihir petirnya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Cry, dengan niat untuk bisa mengalahkannya dalam satu serangan terakhirnya itu. Menyaksikan semua itu di depan matanya, maka di saat yang bersamaan, Cry asli pun kini segera mengangkat tangannya juga. Kemudian di dalam hitungan detik saja, Cry asli pun sekarang langsung mencoba untuk bisa meniru teknik sihir petir dari seorang Cry palsu dengan cara seperti ini. Sehingga pada kesempatan itu, Cry asli sekarang bisa menggunakan kekuatan sihir juga dengan bentuk yang sama, yaitu sebuah serangan elemen petir dengan nama Tombak Petir Penghancur Surgawi. Lalu di momen yang sama, maka Cry pun segera melemparkan teknik sihir tombak petirnya itu tepat menuju ke arah Cry juga dengan gerakan yang sama persis. Nah, di momen inilah terjadi sebuah gesekan kekuatan yang sangat besar tepat di dalam arena pertarungan.
Hingga gara-gara dua teknik sihir tingkat tinggi ini berbenturan, maka secara otomatis kekai atau segel pelindung untuk para penonton sekarang langsung menjadi retak karena saking kuatnya serangan dari mereka berdua. Tapi masalahnya, teknik sihir dari kerai yang asli itu adalah teknik sihir tiruan. Sehingga jika dibandingkan dengan teknik sihir asli dari kerai KW Super, maka sudah jelas kekuatannya tentu saja sekarang jauh berbeda. Akibatnya, setelah bergesekan selama beberapa detik, maka tiba-tiba saja teknik sihir dari kerai itu kini langsung menjadi pecah. Sampai pada akhirnya, tombak petir dari kerai KW akhirnya kini berhasil menang. Serta tombak itu pun sekarang langsung melesat dengan kecepatan penuhnya untuk dapat bisa menyerang tubuh dari kerai asli. Gara-gara itu, tubuh dari kerai asli pun sekarang sama sekali tidak bisa menahannya. Sehingga hanya dengan satu kali serangannya saja, tubuh dari kerai asli kini seketika langsung menjadi terpental tepat menuju ke arah belakangnya. Bahkan tubuh dari kerai sekarang baru bisa berhenti terpental setelah tubuhnya mampu menjebol tembok pembatas. Hingga kerai asli pun sekarang kembali masuk dan juga terpental menuju ke dalam ruangan ganti. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, maka secara otomatis semua orang yang ada di dalam arena turnamen ini kini akhirnya seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya mereka bisa melihat Hunter level 8 terkuat di negara seluruh dunia sekarang akhirnya berhasil dikalahkan. Nah, menarik ya, tepat ketika tubuh dari kerai sekarang sudah mampu terpental dan juga sudah dikira bahwa kerai sekarang sudah berhasil dikalahkan, maka tiba-tiba saja tepat dari arah kamar mandi itu muncullah sosok kerai yang lainnya dengan muka yang sangat polos. Lalu dengan sangat santainya, dia pun sekarang langsung berjalan untuk bisa mengintip ke dalam arena demi dapat memastikan apakah yang sekarang sebenarnya sedang terjadi sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Apa yang baru saja terjadi? Gara-gara benturan keras tadi, pintu kamar mandi yang terkunci sekarang jadi bisa terbuka. Tapi, kenapa arenanya sudah hancur lebih dulu sebelum aku sekarang bisa bertarung dan juga sebelum aku bisa menunjukkan kekuatan dari Dogezaku yang terbaru? Wow, menarik banget ya.